Hai para kaum warganet sedunia dan sejagat raya, selamat waktu kalian semua di belahan bumi manapun itu kalian berada. Salam ceria dan salam kerebahan internasionalisme. Canda. Selamat datang kembali di channel perburuan hewan dia. Salah, channel singa rimba dong, acat kau. Wow. Mungkin kalian sudah bosan, tapi kok saya tidak bosan ya. Ingin menyampaikan kepada kalian kaum unlimited 5G yang belum subscribe agar bergabung dan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya warganet. Jangan lupa ya, bantu ditonton sampai habis videonya dan jangan di skip karena channel Singa Rimba ini harus memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 jam waktu atau waktu tayang agar akun pemula ini bisa dimonetisasi memenuhi syarat. Ayolah saudara-saudaraku, bantu channel ini karena syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang harus terpenuhi dalam 12 bulan terakhir. Dan sekarang ini channel ini baru menempuh bulan yang ketiga sejak pertama video di-upload di channel ini. Saya doakan kalian semua yang berniat baik dan telah mengunjungi channel ini diberkati dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Hai kalian semua, hai. Kali ini saya akan merangkum sebuah film drama tahun 1999 yang berjudul Walk on the Moon, yang menceritakan tentang perselingkuhan antara seorang ibu rumah tangga dengan seorang penjual kain blus. Bagaimana lanjutan tentang keseluruhan jalan cerita film ini? Oke, langsung saja, tidak usah pembahasan yang banyak dan berlebihan karena muka kalian sudah sangat cemberut dan membosankan melihat keadaan ini. Diawali di sebuah keluarga, diperlihatkan Pierre, seorang istri, dan Marty adalah suaminya. Pasangan ini adalah pasangan Yahudi kelas menengah ke bawah yang tinggal di kota New York City, di mana Marty ini bekerja sebagai tukang reparasi televisi. Pasangan dan keluarga mereka, termasuk putri remaja mereka Allison dan putra muda mereka Danny, bersama ibu matri Lillian, pergi ke rumah musim panas. Chalkis, Dr. Forges, Bung Halos, begitulah bahasa Inggrisku, yang mereka hadir setiap musim panas dan mereka pun bersenang-senang di sana menikmati musim panas itu. Kini tiba saatnya lah Marty harus pergi dan tinggal di New York City selama seminggu karena pekerjaannya sebagai mereparasi televisi, dan dengan demikian Marty hanya dapat mengunjungi keluarganya di akhir pekan. Hingga pada suatu hari tibalah seorang penjual blus yang menjual fashion blus baju di kompleks tersebut. Dan Pierre pun tertarik untuk tawar-menawar melihat bus di sana. Tetapi tak lama kemudian Pierre tak sengaja menjatuhkan baju-baju tersebut sehingga menarik perhatian si penjual blus tersebut. Kini Allison, Danny, mereka pun rame-rame bermain di tepi danau di siang yang sangat bolong. Kini tibanya pada suatu hari Danny pulang dari bermainnya dan membawa permen dan sambil memakannya, dan Pierre pun bertanya kepada Danny, sebenarnya siapa yang sudah kasih permen kepadamu ya nak? Dan melarang Danny kalau jangan mengambil makanan dari orang asing yang belum diketahui. Dan Danny pun menjawab kalau permen tersebut diberikan oleh si tukang penjual bluesman. Pierre pun pergi menemui penjual blus dan mengatakan kepadanya agar tidak memberikan permen ke anak-anaknya. Setelah itu, penjual blus tersebut menawarkan baju-baju ke Pierre agar dicoba dan seragam dengan tubuhnya, dan Pierre pun mengenakannya dan membawa baju tersebut gratis atau tanpa dipungut biaya 1000 rupiah pun itu, atau seperak rupiah pun itu. Dan saatnya Pierre mau pulang, tetapi penjual blus tersebut menulis nomor teleponnya dan menyerahkan kepada Pierre dan mengatakan bahwa jika Pierre sewaktu-waktu ingin mengambil baju tren terbaru, maka ia bisa menghubungi penjual blus tersebut kapan saja. Malam hari pun tiba. Setelah pulang kerja, Marty dan Pierre pun berpesta dan berdansa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dan berperang satu sama lain di sana. Berperang
Paginya, Marty pun berangkat kerja dan berpamitan dengan keluarganya. Setelah itu, PR pun pulang dari suatu tempat. Enggak tahu tempat itu apaan gitu, dan dalam perjalanan ia kehujanan. Dan untungnya penjual blus tersebut lewat dan memberikan tumpangan di mobilnya. Dan saat-saat yang menegangkan. Setelah itu, PR bersama mertuanya mengetahui bahwa Allison, anak pertamanya PR, mengalami menstruasi dan memasuki masa remajanya dan sekaligus memasuki masa-masa yang sangat menggeliarkan. Dan karena merasa sudah remaja, Allison pun pergi menemui pacarnya untuk kencannya yang pertama kali. My first date. Di keesokan harinya, PR menelpon suaminya Marty agar segera pulang di akhir pekan. Tetapi Marty tidak bisa pulang di akhir pekan karena dia harus memperbaiki lebih banyak TV daripada biasanya karena pendaratan bulan yang akan datang. Jadi, di sini kita mengetahui fakta yang sangat jelas bahwa pasangan PR Marty bersama keluarganya hidup di zaman waktu Perang Dingin yang berkecamuk antara angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk merebut kekuasaan negara adidaya atau superpower. Namun perlombaan antara kedua negara tersebut bukan saja dari perlombaan nuklir, ekonomi, politik, propaganda, tetapi bergeser pada perlombaan teknologi luar angkasa. Dan itulah alasan kenapa Marty tidak pulang akhir pekan, karena ia memperbaiki banyak TV yang rusak, karena rakyat Amerika akan menyaksikan pendaratan astronot Amerika Serikat untuk pertama kalinya di bulan. Dan hal itulah yang menyandang status Amerika Serikat sebagai negara superpower hingga sampai saat ini. Malam pun tiba dan PR menelpon si penjual blus untuk menemaninya dan mempunyai kesempatan menonton perjalanan ke bulan. Setelah itu, PR bersama semua warga camp kumpul bersama dan menonton keberhasilan pendaratan di bulan untuk pertama kalinya. Sementara itu, seluruh kota merayakan moonwalk keberhasilan pendaratan di bulan, tetapi si PR merayakannya bersama penjual blus di suatu tempat. Dan sebelum itu, PR menanyai si penjual blus dan kita mengetahui fakta kalau si penjual blus tersebut bernama Walker Jerome. Karena hanya berduaan, malam yang gelap dan dingin lagi, dan perang dingin kedua pun terjadi. Suaminya bekerja, anak-anak dan mertuanya di rumah, dan dia malahan bersenang-senang dan bercocok tanam pisang mas di sana. Lanjut. Setelah itu, Walker bersama PR berjalan-jalan ke sungai dan bermandi bareng, bertelanjangan satu sama lain di sana dan bersenang-senang ria sesuka mereka. Di keesokan harinya, PR bersama mertuanya memetik blueberry dan ternyata mertuanya mengetahui perselingkuhan tersebut dan dia coba membujuk si PR agar memutuskan perselingkuhan tersebut. Namun, PR hanya diam begitu saja, diam tanpa bersuara. What? Who you married. Setelah itu, PR menemui Walker dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan perselingkuhan tersebut karena dia sudah menikah dan sudah mempunyai anak. I'm married. Setelah Marty pulang dan tibalah PR bersama Marty berkencan dan kencannya mereka di dalam mobil di malam yang gelap, dan apakah akan yang terjadi, dan marilah kita menutup mata. Lagi-lagi, Marty tidak bisa berkunjung pada akhir pekan karena kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh festival Woodstock. Tanpa sepengetahuan Allison, Perle pun pergi ke festival bersama selingkuhannya Walker, dan tanpa disadari Allison bersama pacarnya Rose juga berada di sana. Seketika itu Allison menjadi kesal karena melihat ibunya Per bersama Walker juga berada di sana menggunakan teropong, dan Allison sangat kesal dengan hal tersebut. Saatnya pulang, sesampainya di rumah betapa terkejutnya Per karena suaminya Marty sudah berada di sana, dan sebelumnya Per merasa yakin kalau suaminya tidak pulang akhir pekan. Ternyata dugaan Per sangatlah salah. Marty pun bertanya dan menginterogasi Per apakah dia
tidur dengan laki-laki, siapa namanya, dan PR akhirnya jujur dengan semua keadaan yang telah ia lakukan. Dan Marty pun sangat emosian saat itu juga. Someone. Yes. That's his name. Dan malam perkelahian hebat pun terjadi di dalam keluarga karena masalah perselingkuhan tersebut. Dan hal itulah menjadi tontonan tetangga. Marty, stop it! PR menghampiri anaknya Allison, tapi Allison berkata kasar dan memarahinya karena perbuatannya berselingkuh. Dan Allison sangat cuek terhadap ibunya. Dan PR pun menampar Allison, dan Allison pun semakin marah terhadapnya. PR tidak marah dan terus menasihati Allison dengan baik, dan Allison pun tenang mendengarkannya. Esok harinya PR menelpon Marty dan mengatakan ia khawatir terhadap Marty dan ingin berbicara sesuatu hal yang sangat-sangat mementingkan. Setelah itu PR tak bosan-bosannya lagi-lagi pergi berkunjung ke rumahnya Walker untuk bersenang ria di sana, dan entah itu apaan yang mereka buat di sana. Selanjutnya kita diperlihatkan bocah nakal Danny yang senang mengganggu-ganggu sarang tawon sebagai mainannya. Tetapi tak lama kemudian, nangis juga kan kamu bocah disengat tawon, rasanya menyedapkan. Akhirnya PR dan Walker pergi di sana, dan dengan pertolongan ajaibnya Mas Walker alias tukang selingkuh, dan akhirnya luka sengatnya Danny berhasil diobati. Dan tak lama kemudian Marty pun sampai di rumah melihat keadaan anaknya Danny. Dan ketika membuka pintu, Walker, PR, Allison dan ibunya lagi sedang berada di situ. Bagaimana ya rasanya ketika Marty pulang untuk menemui anaknya yang terluka, tetapi sesampainya di sana ada PR bersama selingkuhan yang berada di keluarga mereka. Udah sakit, tambah sakit berkali-kali lipat lagi sakitnya. Kayak disengat raja tawon. Namun Marty tetap tenang dan berterima kasih kepada Walker karena pertolongannya. Sabar sekali ini Marty, bisa perlu hajar saja si Walker. Udah dikancur dirimu, sabar pula kau. Dan setelah itu Walker pun pergi. Di pagi hari tak bosan-bosannya PR lagi-lagi pergi menemui Walker dan berpelukan hangat terakhir ke Walker dan berpisah dengannya. Di akhir film PR merasa sangat bersalah dengan perbuatannya dan menyesal dengan semuanya itu, meminta maaf kepada suaminya Marty. Karena Marty bersabar, maka ia pun memaafkannya dengan penuh perhatiannya. Itulah keseluruhan dari film ini, dan coba kalian menonton full filmnya dan kalian sangat merasa mendalami cerita film ini. Dan meskipun begitu, kalian sudah menontonnya di request alur cerita film di Singa Rimba ini. Marty yang sebagai seorang reparasi TV bekerja jauh dari keluarganya sehingga membuat istrinya selingkuh sejak malam pertama pendaratan di bulan. Dan sejarah mencatat sejak pertama pendaratan bulan itulah mengantarkan Amerika Serikat sebagai negara superpower hingga sampai saat ini. Dan dampak dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet inilah sebagai gerbang awal keruntuhan Uni Soviet. Setelah itu kembali di PR memutuskan Walker dan hidup kembali bahagia bersama Marty. Pesan film ini, jangan berselingkuh dan bertobatlah jika kamu berselingkuh, karena karma akan menghantuimu seperti pocong dan sender bolong menghantuimu. Salam pengangguran dan salam gerhana bulanan.